Baik, kita lanjutkan ke presentasi ketiga. Kami undang Dr. Putu Yuliawati, spesialis mata konsultan, dengan judul tumor orbita, kapan harus curiga? Silakan Dr. Putu. Maaf, CV-nya dulu ya, Prof. CV-nya dulu ya, tolong Dr. Debbie. Terima kasih. Dr. Putu Yuliawati, spesialis mata konsultan. Beliau adalah Kepala Divisi Rekonstruksi Okuloplasti Onkologi Departemen IKA Mata di UNUD dan RSUP Sanglah Denpasar. Beliau adalah lulusan dari Universitas Udayana untuk S1 dan PPD S1 serta menyelesaikan pendidikan S3 di FK UNUD juga. Fellowship di Universitas Indonesia untuk tumor mata dan ITEX Next Cadaveric Dissection Course di Singapore National Eye Center. Demikian, terima kasih Prof. Agus. Ya, terima kasih Dr. Debbie. Kami persilakan Dr. Putu Yuliawati. Selamat siang, Prof. Agus, Dr. Debbie. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Dok. Sudah jelas. Terima kasih, Prof. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh pembicara dan selamat siang juga kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Siang hari ini saya akan sharing ilmu tentang tumor orbita dan kapan kita harus curiga. Baik, jadi tumor orbita, apa sih itu tumor orbita? Merupakan suatu lesi heterogen yang berasal dari berbagai struktur di dalam orbita. Struktur di dalam orbita itu sendiri terdiri dari bola mata, kemudian area yang kita namakan dengan ekstrakonal. Di ekstrakonal ini ada kelenjar lakrimal, kemudian konal sendiri yang terdiri dari otot-otot bola mata, otot rectus, dan area intrakonal. Di intrakonal ini ada beberapa organ sangat penting yaitu saraf, yaitu nervus opticus, dan pembuluh darah, arteri, dan vena. Ya. Nah, kemudian kita harus mengetahui rongga orbita kita dibentuk oleh 7 tulang orbita, yaitu tulang frontal, kemudian tulang sigoma di lateral, maksila di inferior, kemudian di medial itu ada 3 tulang lainnya, yaitu ethmoid, palatin, dan lakrimal. Kemudian di posterior itu ada tulang sphenoid ya. Jadi tulang sphenoid ini erat hubungannya dengan beberapa tumor orbita seperti meningioma, sphenoid wing meningioma, karena sphenoid wing meningioma adalah salah satu yang membentuk kanalis optikus, yaitu tempat keluarnya optic nerve menuju ke otak. Ya. Tumor orbita sendiri berdasarkan tipe kita bagi menjadi tipe aksial, non-aksial, kemudian berdasarkan lokasi ada lesi primer yang berasal dari orbita itu sendiri dan lesi sekunder yang merupakan perluasan dari orbita, struktur lain yang berdekatan dengan orbita. Kemudian dari histopatologinya sendiri dibagi menjadi ada tumor epitelial, kita kenal ada beberapa ya, adenokarsinoma, BCC, SCC, mukoepidermoid, kemudian sebaceous cell carcinoma, kemudian dari tumor mesenkimal yaitu rhabdomyosarcoma, tumor limfatik yang paling sering non-Hodgkin lymphoma, tumor vaskular yaitu hemangioma, tumor neurogenik meningioma, dan pseudotumor karena proses radang. Nah, sekarang kapan kita curiga merupakan suatu tumor orbita? Yang pertama kita harus melakukan walk up. Ada pasien datang ke poli, kita harus walk up, kita lakukan lebih jauh tentang history taking, anamnesis, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Okay. Nah, gejala utama yang paling sering daripada tumor orbita adalah proptosis. Proptosis merupakan suatu posisi bola mata yang posisinya lebih ke anterior atau dia lebih menonjol, penonjolan bola mata lebih ke depan. Ada yang terjadi pada satu mata, ada juga pada kedua mata. Ya. Gejala lainnya bisa terjadi perubahan pada tajam penglihatan, lapang pandang, kemudian ada keluhan penglihatan ganda, kemudian gangguan gerak bola mata,
abnormalitas pada pupil, dan disfungsi kelopak mata. Ini merupakan penelitian kami di RSUP Sanglah ya, tentang tumor orbita, di mana paling sering dari history taking kita dapatkan bahwa pasien datang mengeluh penonjolan bola mata ya, paling sering. Kemudian yang kedua, adanya penglihatan kabur, kemudian nyeri mata, gangguan gerak bola mata, mata merah, nyeri kepala, mata berair, kemudian adanya massa juga pada orbita, kemudian penglihatan ganda dan sulit mengangkat kelopak mata. Nah, kemudian yang kedua kita harus melakukan pemeriksaan fisik di mata itu sendiri ya. Jadi pasien datang kita harus melihat bagaimana kondisi daripada orbitanya ya. Kemudian yang lain kita harus periksa tajam kelihatannya juga, karena ada beberapa tumor orbita yang datang kita tidak temukan ada kelainan di orbitanya, tetapi visusnya menurun. Nah, itu juga harus kita waspadai ya. Kita harus walk up. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk penglihatan ganda. Kemudian kita periksa bagaimana fungsi daripada kelopak mata ya, adanya ptosis dan lain sebagainya. Kemudian konjungtiva, kornea. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi pupilnya, karena ada beberapa organ penting di orbita yang nantinya berhubungan dengan kondisi pupil daripada pasiennya. Kemudian lakukan pemeriksaan fundus, kemudian pemeriksaan gerak bola mata. Kemudian untuk pemeriksaan ptosis sendiri, jika proptosisnya aksial, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan alat Hertel, ophthalmometri ya. Alat Hertel di sini kondisi normal 12-20 mm. Jadi syaratnya penonjolan bola mata harus aksial, baru bisa. Kemudian jika bedanya masih kurang dari 2 mm, masih dalam batas normal, tetapi jika dia lebih atau sama dengan 3 mm, kita anggap sudah ada abnormalitas. Kemudian penonjolan lebih dari 20 mm, itu sudah kita anggap bahwa terjadi proses proptosis daripada mata pasiennya. Kemudian ada derajatnya juga, dari proptosis yang mild itu 21 sampai 23, kemudian yang moderate 24 sampai 27, sedangkan yang severe lebih atau sama dengan 28 mm sudah termasuk proptosis yang severe ya. Nah, pemeriksaan jika penonjolan bola matanya non aksial, jadi ada displacement daripada bola mata ya, baik itu ke inferior, superior, ke medial, atau ke lateral. Nah, apabila dia tidak aksial, kita bisa ukur berapa sih majunya bola mata itu dengan menggunakan penggaris ya. Cara yang ukur juga sama, dari lateral orbita kita ukur ke depan berapa proses penonjolan daripada bola matanya ya. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik yang lain, begitu pasien datang kita harus lakukan inspeksi ya. Kita lihat bagaimana kondisi daripada bola matanya, orbita, kondisi penonjolannya gitu ya. Jadi pasien bisa diminta untuk menengadah, kita lihat posisinya sama atau tidak antara mata yang kanan dengan mata yang kiri ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana kondisi permukaan daripada bola mata dan orbita, kemudian gerak bola mata juga kita periksa 9 gaze. 9 gaze kita lihat posisinya ya. Kita lihat posisi primernya, kemudian posisi pergerakan mata 9 gaze ya. Kemudian kita bisa juga lakukan palpasi. Begitu ada pasien dengan kondisi curiga kondisi tumor orbita, kita lakukan. Apabila ada massa tumor, kita harus raba massa tumornya di orbita, mobilitasnya, apakah dia terfiksasi pada tulang orbita, kemudian ada tanda-tanda radang, nyeri, kemudian teraba panas atau tidak permukaannya, bagaimana kita harus nilai semuanya ya. Nah, kemudian untuk kita bisa menyingkirkan salah satu DD daripada tumor orbita, kita bisa lakukan auskultasi juga ya. Kita pasangkan stetoskop di periorbital superior, kita dengarkan apakah ada bruit atau tidak. Jika ada bruit, itu artinya bahwa proptosis atau penonjolan bola mata bukan disebabkan oleh karena tumor orbita, tetapi karena adanya penyebab lain, yaitu carotid cavernous fistula yang paling seringnya. 70% biasanya disebabkan oleh karena trauma, sedangkan 30% karena proses aneurisma atau adanya arteri aterosklerotik ya.
Kemudian untuk pemeriksaan yang ketiga adalah lakukan pemeriksaan penunjang, baik itu imaging ataupun patologi anatomi untuk diagnosis pastinya ya. Nah, untuk pemeriksaan imaging sendiri, kita perlu juga melakukan pemeriksaan USG karena ada beberapa pasien juga dengan proptosis ternyata dia bukan ada tumor di belakang bola matanya, tetapi memang kondisi bola matanya dia yang lebih panjang aksial lengthnya ya. Kita lakukan pemeriksaan USG, kita lihat aksial lengthnya, apakah dia lebih dari 24 atau tidak. Nah, itu kita bisa ketahui dengan pemeriksaan USG untuk menyingkirkan penyebab lain, itu bukan adanya massa di belakang bola mata. Nah, kemudian pemeriksaan CT scan, biasanya untuk kasus-kasus tumor wajib dengan kontras untuk melihat bagaimana vaskularisasi daripada massa di belakang bola mata. Ya, kalau misalnya karena tumor, biasanya vaskularisasi meningkat. Ya. Kemudian view juga sangat penting ya pada pemeriksaan CT scan. Kita harus minta dari berbagai view, 3 view yang paling umum ya. Aksial kita minta untuk bisa melihat adanya massa itu apakah dia di lateral atau di medial daripada orbita ya. Kemudian untuk view sagittal kita bisa melihat apakah massa itu di atas, superior atau di inferior terhadap bola mata di orbita itu sendiri ya. Kemudian view koronal untuk bisa melihat apakah ada keterlibatan massa itu terhadap otot-otot orbita, optic nerve, atau di bagian jaringan orbita yang lainnya. Misalnya kalau view koronal pada kasus-kasus glioma optic nerve itu sangat jelas ya, jadi nervus 2-nya yang membesar di situ kalau optic nerve glioma ya. Atau misalnya pada kasus-kasus thyroid eye disease atau kasus myositis itu nanti ada gambaran pembesaran pada otot-otot orbita ya, itu bisa sangat jelas detail kita bisa lihat dari view koronal ya. Kemudian dari MRI itu untuk lebih detail menjelas adanya kelainan soft tissue. Jadi kalau memang kecenderungan dari tumor orbita yang kita curigai penyebabnya karena suatu massa dari jaringan lunak, misalnya ada kelainan-kelainan saraf, kemudian ada kista, itu lebih baik kita sarankan untuk pemeriksaan MRI. Tapi apabila massa itu ada kecenderungan untuk sudah destruksi ke tulang dan lain sebagainya, maka kita sarannya adalah pemeriksaan CT scan untuk melihat adanya keterlibatan tulang atau tidak ya. Nah, penata laksanaan tumor orbita sendiri itu dibagi dua, yaitu dengan transkranial ataupun ekstrakranial ya. Nah, kemudian untuk transkranial sendiri yang biasanya kita join ya dengan bagian bedah sejawat bedah saraf. Kemudian yang ekstrakranial sendiri yang sering kita kerjakan adalah lateral orbitotomi, kemudian transethmoidal, kemudian dengan orbitotomi approach-nya transkonjungtiva ya. Jadi kita lihat kalau dia di anterior kita bisa lakukan orbitotomi anterior, di lateral kita lateral orbitotomi, sedangkan lebih di posterior biasanya kita join dengan bedah saraf ya. Kemudian kalau di medial masih bisa kita kerjakan sendiri dengan approach medial orbitotomi. Nah, kemudian dari pembedahan sendiri untuk menentukan apakah dia pasti merupakan suatu tumor harus incisi biopsi dulu ya. Kemudian approach-nya bisa kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian extended enukleasi, ekstentasi orbita juga kita bisa kerjakan untuk kasus-kasus tata laksana tumor orbita. Pembedahan sendiri yaitu eksentrasi orbita ada 3 macam. Kita bisa kerjakan baik itu tipe subtotal, total ataupun extended daripada excentration ya. Nah, take home message dari tumor orbita kapan kita harus curiga jika terjadi penonjolan bola mata merupakan suatu keluhan yang paling sering. Kemudian adanya gangguan tajam penglihatan, adanya abnormalitas daripada kelopak mata ya, salah satunya ptosis, kemudian abnormalitas pada pupil, kemudian hambatan gerak bola mata atau ophthalmoplegia, adanya double vision, dan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan imaging ternyata memang ada massa di belakang bola mata, baik itu di ekstrakonal, konal ataupun intrakonal, sudah pasti kita harus curiga bahwa itu merupakan suatu kasus tumor orbita. Ya.
Baik, terima kasih. Selamat siang dan semoga bermanfaat.